Halo, kembali lagi bersama Fani di sini. Kali ini kita akan membahas tentang etika profesi dalam pelayanan di gereja, terutama untuk tim Komsos Paroki. Selamat menyaksikan. Di sini kita akan membahas tentang prinsip pelayanan, karakter pelayan Tuhan, kode etik jurnalistik, tim Komsos, objektivitas Komsos, pandangan estetika dan etika, strategi pelayanan, evaluasi dan refleksi reguler. Prinsip pelayanan itu seperti lebah. Secara keilmuan, ukuran sayap lebah tidak mungkin mampu mengangkat tubuhnya yang besar dan berat. Tapi lebah tetap bisa terbang karena gerakan sayapnya yang 200 kali per detik. Lebah juga mampu terbang sejauh jarak bumi ke bulan perharinya. Tandanya, secara mental, lebah ini tangguh dan kuat. Dan saat dia sudah mengumpulkan madu, dia harus rela membaginya, bahkan berkorban untuk yang lain. Di sini kita lihat semangat pelayanan lebah yang luar biasa. Tapi saat pelayanan kita merasa terpojokkan atau tidak dihargai keberadaan kita. Marilah kita kembali pada citra karakter bagi para pelayan Tuhan, yaitu melayani supaya Yesus lebih dikenal dan diagungkan. Rendah hati dan baik hati, jujur, original, dan otentik supaya dipercaya, memiliki empati dan konsisten, Alkitabiah artinya nggak hanya mengerti soal kitab suci, tapi juga berperilaku seperti apa yang tertulis di kitab suci. Mampu berkomunikasi dan kompeten, tangguh, visioner, dan inovatif, tanggap dan sigap mengembangkan perspektif umat, terbuka pada ide-ide baru untuk masalah spiritual, mental, maupun fisik, kritis pada perubahan dan menerima kritik dari umat bukan sebagai halangan tapi justru sebagai semangat. Berdebat berdasarkan data, fakta, dan bukti. Jadi kalau hanya sekedar berdebat karena ego, itu justru terlihat konyol. Kalau membahas kode etik jurnalistik, inilah yang menjadi landasan informasi itu supaya bisa mudah diterima dan dipahami atau diingat oleh umat. Yang pertama, adil, nggak pilih-pilih. Terus akurat, berdasarkan data dan fakta dan bisa dibuktikan. Jujur, artinya bisa dibuktikan supaya dipercaya, ya, karena dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Jelas asalnya, integritas artinya ada keberlanjutan, punya empati, berpihak pada yang lemah, tersingkir dan difabel. Terus juga berdampak, memberi efek dan impact yang luas dan menyeluruh. Juga original, bukan sekedar copy paste, karena nanti supaya bisa dipertanggungjawabkan, mempunyai progres atau perbaikan sehingga bisa memotivasi umat dan punya target berupa visi misi ke depan untuk masalah keimanan. Untuk tim Komsos, saya rasa semua sudah tahu, selalu ada ketua Komsos yang menjadi penanggung jawab produksi, lalu membawahi public relation, di mana tim ini adalah tim untuk pertemuan dengan pastor, paroki, komunitas, kategorial, dan panitia acara atau kegiatan di rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan. Terus creative training, mengevaluasi kinerja Komsos. Apakah perlu pelatihan atau pendelegasian untuk menambah ilmu anggotanya, termaksud masalah kitab suci atau evangelisasi. Lalu content creator, di sini content creator itu merencanakan isi media sosial paroki. Jadi seperti membuat modul ya, supaya menciptakan pertobatan dan perbaikan bagi umat. Terus juga ada tim kreatif, di sini ada graphic designer, adalah tim yang merancang visualisasi di media sosial termasuk saat live streaming. Terus ada juga audio visual yang mengecek audio dan visual sebelum dan sesudah acara atau kegiatan. Ini fungsinya adalah supaya kita tahu apakah berfungsi atau tidak, perlu perbaikan atau tidak, pendataan mana yang perlu diperbaiki. Oke. Terus fotografi dan videografi adalah tim pendokumentasian dan perekaman kegiatan atau acara. Tapi tidak itu aja, fotografi maupun videografi itu juga perlu membuat footage atau foto-foto ilustrasi supaya membantu
content creator dan graphic designer dalam membuat sesuatu di media sosial. Untuk host live streaming itu menyiapkan acara secara langsung di media sosial maupun aula, termasuk pelayan buat juru bicara atau juru bahasa isyarat ya. Terus media sosial memilih postingan yang disesuaikan dengan tema bacaan atau e-katolik dan event khusus seperti novena, perayaan atau peringatan. Ya, di sini berarti media sosial ini lebih pada editor. Seperti yang kita ketahui, kalau komunikasi mempunyai dua faktor penting, yaitu komunikator dan komunikan. Masalah sosial juga punya dua faktor penting, yaitu kreator dan konsumer. Itu sebabnya Komsos menjadi wajah gereja, karena lewat pewartaan, mulai dari pengumuman gereja, pesan iman, info kegiatan gereja, terus juga lewat dokumentasi seperti foto, video, dan desain untuk poster maupun flyer, terus juga publikasi, keabsahan, kejelasan narasumber, layak secara visual, seperti yang kita sudah bicarakan soal kode etik jurnalistik tadi. Terus juga rencana membuat konten kreasi ini, apakah berbobot atau tidak, edukatifkah, menginspirasikah, memotivasi dan memberi pembaruankah. Sinergi artinya kita bisa bekerja sama dengan pastor paroki, DPH, kategorial, umat, sampai warga sekitar paroki. Sementara untuk masalah sosial, itu perlu sekali Komsos mempunyai ilmu leadership atau kepemimpinan. Supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana mengelola media cetak, elektronik, dan juga media sosial. Terus manajemen. Ilmu manajemen ini penting karena itu cara mengolah bagaimana supaya sesuai dengan standar profesional. Seperti acara Natal, Paskah, HUT paroki, seminar, pelatihan, dan lain sebagainya. Juga marketing, artinya bagaimana kita memasarkan dan di mana, sebaiknya kapan untuk memberikan poster, mengirimkan flyer, dan imaterial termasuk untuk live streaming atau podcast, grup online, reels, short video, juga ilmu public speaking, namanya juga Komsos. Jadi perlu membina relasi yang sehat, efektif, dan efisien. Juga masalah spiritual dan mental. Ya, ini landasan sosialisasi pertobatan dan perubahan. Terus kita lihat juga efek dan dampaknya. Apakah kita bisa melakukan ini atau tidak secara spiritual sesuai dengan perilaku kita. Jadi refleksi dan evaluasi kita. Ada hal-hal yang perlu kita pahami bila mengacu pada sudut pandang estetika dan etika dari segi keimanan. Secara estetis, itu sudut pandang terbaik untuk pengambilan gambar itu memang di altar atau podium termaksud anak tangga. Ya, tapi secara keimanan dan etika, tempat ini tempat yang justru disucikan, di mana anak tangga itu menyimbolkan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terus juga selain itu anak tangga itu juga 3 kebajikan teologis ya, iman, harapan, dan kasih. Terus kalau altar itu tempat di mana sakramen Maha Kudus ada, gitu ya. Nah, kenapa pada saat grup foto secara estetis emang bagus karena kelihatan semua wajahnya ya. Tetapi ada baiknya kita lihat posisi tabernakel. Kalau ada di atas altar atau di podium, maka anak tangga itu tetap harus disterilkan. Artinya ya sebelum dan sesudah foto memberi hormat dulu semuanya termasuk fotografer ya. Terus juga pada saat konsekrasi, memang bagus pada saat terutama ada wiruk ya, karena ada kesan dramatis dan misteri di situ. Tapi justru untuk fotografi itu tidak boleh memotret karena itu mengganggu konsentrasi dan juga fokus. Walaupun kalian sudah ikut misa sebelumnya, tapi hargailah Yesus yang ada di situ. Kecuali untuk mereka yang merekam untuk live streaming ya, karena itu dari awal sampai akhir kan tidak perlu terlalu banyak gerak, oke? Dan suara juga nggak ada. Nah, terus flash nih,
Nah, biasanya pada saat Natal, terus juga pada Sabtu Suci, itu ada upacara lilin. Nah, supaya mengurangi noise memang enak tuh pakai fill-in flash. Tapi itu tetap tidak diperbolehkan, kecuali untuk kegiatan-kegiatan di luar gereja. Misalnya ada seminar atau perayaan, pokoknya selain misa kudus, masih boleh pakai flash. Oke, terus kenapa suara-suara ini termasuk gerakan Komsos juga harus dikurangi, terutama bila kalian di situ tugas sambil eh, ibadat, ya, kalian harus mengurangi gerak karena itu mengganggu umat yang lain. Pertama itu, terus kedua kalian tidak menghormati sakramen Maha Kudus bila ada misa kudus, ya. Terus jadi usahakan supaya kalian tidak mengeluarkan suara atau banyak gerak, ya. Meskipun saya tahu pasti pengennya tuh, aduh pengennya saya rubah-rubah angle, tapi kita harus ingat posisi kita di situ adalah sebagai wajah gereja. Jangan nanti kalau kalian mundar-mandir atau banyak gerak, banyak suara, itu justru menandakan bahwa kita tidak menghargai sakramen Maha Kudus. Ya, untuk yang suka memotret ekspresi umat diperbolehkan. Tetapi kalau dipublikasikan di media sosial harus izin dulu sama orang yang pelayanan yang sehat itu butuh pelayan-pelayan yang sejati. Artinya mau berbaur atau blending, ikut rapat perencanaan bersama panitia si kategorial gitu ya. Terus habis itu diskusikan dalam rapat internal Komsos ya untuk pembagian tugas dan tanggung jawab. Pas hari haknya hindari komunikasi dua arah supaya tidak mengganggu umat ya. Jadi di sini dibutuhkan produser atau sutradara atau penanggung jawabnya ya. Terus evaluasi dan refleksi. Apakah ada keluhan, kekurangan, kelebihan, ada catatan untuk diri sendiri dan juga untuk kebersamaan atau komsos ya, supaya ada perubahan yang positif. Yesus hadir untuk mengajarkan kita selalu bertobat. Nah, pertobatan itu butuh kesadaran dan perbaikan lewat evaluasi dan refleksi yang dilakukan secara berkala, yaitu dengan membuat mapping atau pemetaan. Ini isinya adalah analisa masalah di lapangan. Seperti kalau kita di GPRS itu kita tahu daerah mana yang macet gitu ya. Terus kedua adalah punya prinsip karena kita kan membuat brand atau karakter ya. Kita harus kritis pada kritik untuk membangun komunitas yang sehat. Lalu aktif dan kreatif. Jadi lakukan perbaikan dan perubahan bila perlu buat pelatihan dan pendelegasian ya. Habis itu segala sesuatu harus ada targetnya, ada visi misinya. Jadi tujuan dan sasaran harus objektif dalam pelayanan. Demikian pemaparan saya kali ini. Bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.